Gideon misalnya melebih-lebihkan, ya. Ia punya 70 anak. Kalau Anda pikir punya anak terlalu banyak, Anda tidak tahu. Bayangkan saja, 70 anak di rumah. Sekalipun Anda mencoba, Anda tidak akan mencapai angka ini. Karena Gideon bertindak terlalu jauh. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 dengan tema Siapa bilang kalau ada kemauan pasti ada jalan? Tahukah Anda kisah Abimelek? Perlu Anda tahu bahwa orang miskin bukanlah orang yang memiliki sangat sedikit, melainkan orang yang selalu menginginkan lebih. Apakah kemauan cukup untuk sebuah jalan? Mari saya mengajak kita untuk bersama mendapatkan penjelasannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan saat ini kita sedang belajar kitab Hakim-Hakim. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Silakan siapkan Alkitab, catatan, mungkin juga yang mau menyiapkan kopi gitu ya, mau duduk bersama keluarga dengan teman, silakan dengarkan. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan selalu diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas seseorang yang bernama Abimelek. Tema kita hari ini, siapa bilang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, saya yakin Anda pasti sering ya dengar ungkapan ini ya. Nah, hari ini kita akan melihat hal ini dalam kehidupan seorang pria yang sungguh-sungguh ingin menjadi raja. Sungguh-sungguh ingin mengendalikan situasi, dan pria ini adalah Abimelek. Ya, putra Gideon. Wow, ini putra Gideon nih, kira bapak aku kan terkenal nih. Wah, aku yang harus jadi pemimpin. Saudara, kita akan buka Alkitab dan kita baca ya. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubabel atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepada seluruh warga kota Sikhem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang iya, saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubabel 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubabel tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Saudara, kita perhatikan sini ya, ini kayak perebutan kekuasaan ya. Abimelek putra Gideon, ya kita tahu dia memiliki 70 anak. Dan kita bisa melihat bagaimana poligami, ya sebenarnya mohon maaf ya, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang nantinya lebih baik begitu ya. Pasti terjadi perebutan karena terlalu banyak. Nah, semua kisah keluarga poligami kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, itu faktanya menunjukkan adanya persaingan dan terjadinya kebingungan juga dalam keluarga. Ya, ini tidak berbeda dengan kasus Abimelek yang sebenarnya waktu itu memang nggak didukung oleh saudara-saudaranya dari pihak ibu begitu ya, atau oleh kerabat terdekatnya. Jadi sebenarnya dia ingin melanjutkan dinastinya Gideon. Ini kan Gideon kan orang hebat. Kok semuanya nggak ada yang mau maju, saya yang maju. Ini sebenarnya masih keluarga dari ibunya. Nah, kita tahu bahwa Gideon nggak pernah merencanakan hal ini ya. Dan ia ingin menguasai situasi dan melakukan hal ini hingga apa? Ini memicu pemberontakan. Ini sungguh mengerikan ya. Karena Abimelek
akhirnya memutuskan membunuh saudara-saudaranya. Alkitab yang kita baca ini, kita tahu juga di dalamnya juga berisi berbagai persoalan yang terkait dengan manusia yang serakah. Coba kita perhatikan sekarang. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Ya, ini kita harus ingat, terlepas dari seluruh rencana yang dibuat, keinginan untuk berkuasa, dan ya nggak ada cara lain. Apa yang dilakukan di sini membunuh. Tetapi kita ingat ada Yotam, itu putra bungsu itu melarikan diri. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon aras yang di gunung Libanon. Saudara, kita melihat di sini ini semacam kiasan ya, yang kisah yang kita sebut sebagai alegori. Ini sebenarnya ditujukan untuk menentang kepura-puraan Abimelek yang ingin menjadi raja. Ya, kita tahu di sini bahwa Abimelek diibaratkan seperti semak duri yang nggak mungkinlah menjadi pohon, tidak mungkin menjadi raja. Dan Yotam melanjutkan, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku, dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan makan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Seluruh situasi ini, saudara, ini sangat menyedihkan. Momentum yang sangat rumit. Kita perhatikan di sini bahwa ada hasrat yang begitu besar dari Abimelek itu untuk melawan kekuatan Allah. Sebenarnya Allah lah yang mengendalikan sejarah. Abimelek hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Ia ingin mendominasi. Ia menghancurkan keluarganya sendiri. Dan kita memperhatikan ya, Yotam mengkonfrontasinya dengan mempertanyakan sikapnya, mempertanyakan otoritas dan kemampuannya untuk menjadi raja setelah menyebabkan begitu banyak kematian. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara, kita akan lanjut di ayat 22. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di hati Abimelek dan warga Sikem, sehingga warga Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan, dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem
yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikam itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Saudara, ini saya lihat sesuatu yang sangat kacau ya. Kita memahami bahwa Tuhan yang memiliki segala kuasa, bahkan Tuhan yang berdaulat atas segala kuasa-kuasa jahat. Jadi Tuhan juga sekarang mendatangkan penghakiman bagi Abimelek dan seluruh kota Sikam. Ini terjadi yang saya sebut sebagai kebingungan dan miskomunikasi yang sangat besar di antara mereka. Dan kemudian kita lihat dengan seksama cerita ini semakin memburuk. Lebih banyak pembunuhan dan penganiayaan di ayat-ayat berikutnya yang akan kita baca, saudara. Terjadi pertempuran besar di antara orang-orang karena apa? Situasi yang kita temukan di sini sangat-sangat tidak menyenangkan. Lalu ada seorang pria bernama Gaal, putra Ebed, yang menjadi pusat dari seluruh situasi ini. Menurut apa yang kita baca di Hakim-Hakim pasal 9. Bersama Gaal kita melihat Zebul di sini. Nah, kitab suci melanjutkan. Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Saya ulangi lagi ya. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikam. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, "Lihat, ada banyak orang turun dari puncak gunung." Jawab Zebul kepadanya, "Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia." Kata Gaal sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin, peramal." Jawab Zebul kepadanya, "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka." Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikam, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka tidak dapat tinggal di Sikam. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedangkan kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin kekuasaan itu menimbulkan banyak kematian, banyak kejahatan. Kita lihat di sini warga di Menara Sikam pergi ke benteng Kuil El-Berit. Nah, ketika Abimelek mendengar bahwa mereka telah berkumpul di sana, ia dan seluruh pasukannya naik ke gunung Zalmon. Ia mengambil kapak dan memotong beberapa cabang yang kemudian diangkatnya ke bahunya. Ia memerintahkan orang-orang yang bersamanya, "Cepat, lakukan apa yang telah kalian lihat kulakukan." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek. Meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikam juga mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota itu. Saudara perhatikan ini. Namun di dalam kota terdapat sebuah menara yang kuat. Tempat semua pria dan wanita, seluruh penduduk kota telah melarikan diri. Mereka mengunci diri dan memanjat atap menara. Abimelek pergi ke menara dan menyerangnya. Namun ketika ia mendekati pintu masuk menara untuk membakarnya, seorang wanita menjatuhkan batu kilangan di kepalanya dan memecahkan tengkoraknya.
Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikam ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saudara, ini sangat jelas bagi kita bahwa tidak selalu ya, kalau ada kemauan itu pasti ada jalan, tidak selalu begitu. Kita lihat di sini ya, Abimelek ini kan ingin berkuasa, dan Abimelek memutuskan untuk melakukan segala cara. Gimana caranya biar berkuasa? Dia menggunakan cara-cara yang tidak baik lah. Tapi kita lihat perkataan Yotam terpenuhi dalam kehidupan pria yang kita katakan sangat-sangat tidak bermoral ini. Dan semua keinginan serta hasratnya untuk berkuasa justru itu mempermalukannya dan menghancurkannya di tangan seorang perempuan. Itu dilempar dengan batu dan kepalanya pecah, dan akhirnya karena dia mungkin malu, dia minta kepada bujangnya, "Bunuh saja saya, tusuk saya. Malulah nanti dikatakan orang bagaimana mungkin saya ini yang berkuasa kok sekarang saya ini kalah dengan seorang wanita." Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pria yang merasa dirinya hebat, yang melakukan begitu banyak kejahatan, yang mendambakan kekuasaan, tak pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Ketika ada kemauan, belum tentu ada jalan. Mendambakan kekuasaan bukan berarti meraihnya. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Sekarang gilirannya saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes tentang Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kita perhatikan, ini merupakan kisah yang luar biasa, seorang yang bernama Abimelek. Pertanyaan teknis tentang ayat yang kedua pasal yang ke-9 ini. Alkitab berbicara tentang daging dan tulang. Dan versi ini mengatakan, "Akulah daging dan darahmu." Apa sebenarnya terjemahan yang tepat di sini dan apa arti ayat ini? Ini penting ya Pak Otia untuk memperhatikan dan mencoba kita memahami Alkitab, memahami apa sebenarnya maknanya di sini. Nah, ketika kita membaca pasal 9 ayat 2, kita akan menemukan frase berikut yang diucapkan Abimelek di sini. "Ingatlah juga bahwa akulah tulang dan dagingmu." Apa artinya nih? Ini bicara mengenai sesuatu yang sebenarnya nggak tepat kalau kita lihat dari bahasa Inggris. Ya, kata tulang ini maknanya menjadi kurang tepat. Tepat, Pak Yohanes. Menjadi tulangmu tidak berarti apa-apa. Jadi ketika kita melihat Alkitab versi yang terbaru ya, agar lebih mudah dipahami, kita memiliki ungkapan lain yang setara di sini. Frase yang digunakan adalah darah dagingmu. Ini membuatnya jauh lebih jelas tentu ya, dan ini mengatakan ingatlah di sini bahwa aku adalah darah dagingmu, bahwa kita adalah keluarga. Nah, ketika kita mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa seseorang berkerabat dengan kita biasanya merujuk pada mereka yang memiliki darah yang sama, bukan darah daging yang sama. Terjemahan harfiah dalam kasus ini tentunya tidak memadai lah. Baiklah Pak Yohanes. Nah, yang berikut bagaimana menjelaskan ayat yang ke-23 yang cukup sulit, Pak. Karena di sini Tuhan mengirimkan roh jahat atas Abimelek atau semacamnya. Mirip dengan kisah Raja Saul yang akan kita baca nanti. Bagaimana kita bisa memahami situasi ini, Pak Yohanes? Ada banyak hal yang harus dipahami di sini, Pak Tia. Karena bayangan saja ya, orang-orang biasanya menganggap Tuhan dan iblis seolah-olah mereka adalah dua kekuatan yang berlawanan. Namun setara di dunia ini. Bisa begitu? Yang satu adalah kekuatan baik, yang lain kekuatan jahat. Dan ada roh-roh jahat yang membantu iblis. Namun Alkitab tidak menyarankan pemahaman ini. Idenya sebenarnya adalah Tuhan memiliki semua kuasa dan iblis adalah roh jahat. Tetapi di bawah kuasanya ada roh-roh jahat lainnya.
Jadi bahkan roh-roh jahat pun melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu tergantung daripada Tuhan perintahkan atau izinkan mereka lakukan. Tuhan memiliki kuasa untuk mengirim roh jahat kemanapun Dia inginkan. Masalah utamanya di sini adalah mengetahui apakah roh jahat ini iblis atau bukan. Karena terkadang roh jahat bisa menjadi roh yang menyebabkan kehancuran. Tapi belum tentu iblis. Ya, misalnya malaikat maut yang kita lihat dalam kitab Keluaran adalah contoh nyata dari roh jahat. Tetapi bukan dari arti yang kita pahami roh najis atau setan atau yang semacamnya. Nah, kitab suci di sini menunjukkan kepada kita bahwa semua kuasa rohani di dunia itu berada di bawah kendali Allah. Di bawah kekuasaannya. Jadi bahkan roh-roh jahat pun itu bertindak dan melakukan segala sesuatu pastilah dalam seizin Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang berdaulat. Begini Pak Yohanes, kalau bukan karena beberapa ayat terakhir dari pasal 9, saya pasti akan mendapat kesan bahwa Abimelek ini benar-benar jahat. Sampai di sini, kita melihat orang ini sangat keras kepala. Dan akhirnya dibunuh oleh seorang wanita. Sebenarnya, dia tidak benar-benar dibunuh oleh wanita itu. Dia hanya dipukul dan tidak pernah bangun. Apa masalahnya sehingga dibunuh oleh seorang wanita? Nah, budaya Ibrani sendiri adalah budaya patriarki. Yang jelas menghargai kekuatan laki-laki dan perempuan seperti kasus Deborah yang kita baca belum lama ini sebenarnya merupakan pengecualian ya. Dialah sosok perempuan di dalam kitab Hakim-Hakim yang kita sudah pelajari. Dan sebenarnya dia bukan seorang pejuang. Jadi Abimelek yang ingin menjadi raja, yang ingin menjadi bos, berkeliling dan bunuh semua orang. Hal terakhir yang akan ia bayangkan adalah bahwa seorang perempuan biasa, yang bahkan tidak tahu cara bertarung akan bunuhnya. Ini kan memalukan. Karena apa? Dia sombong. Dia merasa dia bisa semuanya dan Tuhan menyatakan bahwa justru di tangan perempuan kamu hancur. Maka agar dirinya tidak menanggung penghinaan begitu ya, ini konsep yang budaya yang mungkin sudah kita pahami ya. Dia malu, dia mintalah bujangnya untuk menusuk dia, membunuh dia. Sehingga orang akan tahu, oh dia mati karena pedang, bukan karena dilempar oleh batu. Jadi dibalik semuanya ini bicara mengenai penghinaan. Karena dia dibunuh oleh seorang perempuan. Bahkan saat kondisi setengah mati, dia masih memikirkan akan hal ini. Tepat sekali Pak Oti, masih dipikirkan Pak Oti. Dan untuk mengakhiri pembahasan ini Pak Yohanes, mari kita bahas tentang poligami. Di mana kita akan menemukan masalah terkait poligami dalam pasal ini Pak Yohanes? Lihatlah ya, kita dapat mengamati bahwa Alkitab seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya itu memberikan toleransi tertentu terhadap poligami. Itu dalam perjanjian lama ya. Nah, perhatikan baik-baik karena ada kritik keras dalam konteks ini yang mengatakan, lihat, ini nggak akan berhasil. Ya, setiap kali seseorang mempraktikkan poligami, hasilnya apa? Risiko yang mengerikan. Gideon misalnya ya, ini melebih-lebihkan. Ia memiliki 70 anak. Kalau Anda pikir punya anak terlalu banyak, Anda benar-benar nggak tahu ya. Bayangkan saja, ada 70 anak di rumahnya. Sekalipun Anda mencoba ya, Anda nggak akan mencapai level ini karena apa? Gideon bertindak terlalu jauh. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di sini bahwa ada beberapa perempuan, ya ibu-ibu yang berbeda-beda dan teman kita, ya Tuan Abimelek di sini, ya bergabung dengan sebuah klan keluarga dan langsung pergi berperang. Dan kenyataan ini tidak hanya terjadi dalam Alkitab. Nah, dalam beberapa monarki, dalam kasus dalam sejarah umat manusia, kita telah menyaksikan ada perang itu yang diakibatkan oleh hubungan keluarga yang poligami. Jadi mereka ini seperti bersaing. Dan ini tentu tidak berhasil ya. Dari apa yang dianggap nanti baik-baik saja, ya kita lihat ada banyak masalah. Dan mengapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Benar ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia tidak menciptakan Adam dan Hawa atau Adam dan Hawa karena ini bukanlah rencana awal Tuhan bagi manusia. Manusia selalu berusaha menyesuaikan kenyataan ya untuk ikut campur dalam rencana awal Tuhan dan mengubah banyak hal. Ya sekilas, ya pada saat pertama bahkan tapak bahwa situasinya itu kan berhasil lah, ini pasti nggak apa-apa nih. Tapi lambat laun kita lihat pasti ada persoalan. Nah, hal yang ideal menurut rencana Allah adalah seorang pria dan seorang wanita, suami dan istri,
dengan anak-anak dalam kesatuan keluarga sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Jadi kita juga lihat ya di Perjanjian Baru, ya kita melihat situasi keluarga Herodes ya. Kita tahu juga ya. Jadi ini sebenarnya selalu terjadi yang namanya perebutan kekuasaan, mereka saling berjuang untuk menang. Dan ini yang pada akhirnya harus kita ingat, agar kita selalu berjalan di jalan Tuhan dan selalu tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bisa kita bayangkan di sini, dengan satu istri saja sudah menuntut begitu banyak perhatian. Bagaimana kalau 70? Pasti rumit sekali. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Dan kita lanjutkan mengenai kesimpulan dari bagian ini, Pak. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, ya Anda tentu dikejutkan oleh kisah Abimelek di kota Sikem. Ini dituliskan di kitab Hakim-Hakim pasal 9, ya. Siapa bilang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, itu tema pelajaran kita. Setelah semua ini, kita tentu ingin bertanya, kira-kira pelajaran apa yang saya dapatkan? Nah, pelajaran yang saya dapatkan bahwa mereka yang terlalu banyak menginginkan tidak akan pernah memiliki apapun. Nah, salah satu masalah terbesar manusia adalah hasrat akan kekuasaan yang terus-menerus mencengkram begitu banyak orang dan menghancurkan hidup serta keluarga mereka. Inilah yang kita saksikan, saudara ya, dari contoh kehidupan Abimelek. Seorang pria yang berambisi akhirnya membunuh saudara-saudaranya sendiri. Dan akhirnya apa? Menghancurkan ribuan nyawa. Termasuk apa? Nyawanya sendiri. Sekarang bagaimana dengan Anda? Memandang realitas hidup Anda sendiri? Perhatikan ya, dan jangan pernah lupa pelajaran ini. Mereka yang terlalu menginginkan, pada akhirnya tidak memiliki apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.